Public speaking kita gas. Halo Sobat Pers, balik lagi sama kita di episode kelima Vlog Talks. Wah, bincang asik kali ini kita bakal ngobrolin apa ya Kak? Bincang asik kali ini itu nggak kalah serunya loh Sobat Pers dari episode keempat minggu lalu. Aduh, menarik banget tuh. Topik apa ya kali ini yang bakal kita bawain buat Sobat Pers? Oke, aku kasih clue-nya ya. Pandai ngomong pokoknya. Wah, apa? Aku mau banget topik ini. Public speaking ya. Iya bener banget, betul banget Sobat Pers. Hari ini kita akan bicara seru, bicara asik santai aja terkait dengan public speaking dengan narasumber yang gak kalah kece-nya. Oke, Kita panggil aja narasumber kita kali ini. ada Antonia Aneta Binar Bulan dari Kimia Angkatan 22. Yeay. Halo Bulan. Halo, Ih. halo dia. Halo. Apa kabar Kak? Baik kabarnya, puji Tuhan. Alhamdulillah. Bagaimana sih perasaannya tiba-tiba kok diundang jadi narasumber podcast episode kelima Vlog Talk hari ini? Waduh, pastinya seneng banget ya karena bisa ketemu sama Sobat Pers, terus teman-teman LPM Potlot. Dan di sini mau disclaimer dulu ya, kalau aku juga masih sama-sama belajar nih sama teman-teman. Jadi kita sharing-sharing untuk nambah pengalaman aja lah ya. Benar. Oh iya, persiapannya apa aja sih yang dilakuin sebelum datang hari ini? Waduh, Jauh-jauh loh Kak Iya. Bulan. Ini dari Ambarawa ya Kak? iya dari Ambarawa. Kalau aku persiapannya untuk hari ini mungkin baca-baca ya untuk terkait topik yang mau dibahas hari ini, terus ya sambil riset-riset gimana sih fotox gitu ya. Ya. Udah gak asing sih pasti kalau Iya. kalian SM. Nah, pasti udah tahu juga kan hari ini kita mau bahas apa? Kita bahas public speaking ya. Iya. Betul banget. Amanda mungkin mau nanya nih sebelumnya. Tapi sebelumnya aku juga pengen tahu dulu nih kesibukan Kak Bulan sekarang apa. Kita tiba-tiba undang ke Papa Talks, padahal Kak Bulan tuh lagi sibuk kemana-mana. Iya, boleh. Untuk kesibukan aku ya teman-teman, mungkin biasa sih seperti mahasiswa pada umumnya, kuliah. Terus aku juga join di organisasi, terus ada kepanitiaan juga, terus kebetulan aku juga ada kerja, dan mungkin sekarang lagi nyoba tipis-tipis lah ikut lomba-lomba gitu. Tipis aja produktif banget nih. Keren banget Kak Bulan mah. Oke, lanjut ke langsung ke topik pembahasannya aja kali ya. Boleh. Aku tuh mau tanya nih ke Bulan. Menurut Bulan itu public speaking penting banget, nggak satu cuma penting, tapi nggak apa-apa lah kalau kita nggak belajar. Gimana menurut Bulan? Pastinya ya, untuk public speaking itu penting sekali teman-teman. Mungkin tadi di opening juga sudah disinggung tipis-tipis ya, kan kita sebagai mahasiswa itu kita biasanya ada tugas presentasi, kemudian kita juga perlu, misal kita ingin beasiswa, kita juga perlu wawancara, kita ingin masuk ke organisasi, kita pasti akan melalui tahap wawancara juga. Besok ketika lulus kita bekerja, kita juga akan diwawancara gitu. Jadinya ini penting sekali, terutama untuk membuka peluang-peluang kita. Kita nanti dipercaya menjadi MC misalnya, menjadi moderator, menjadi pemateri juga bisa gitu. Kalau aku lihat di pamflet tuh, muka Kak Bulan tuh udah banyak banget di mana-mana. Udah jago banget lah. Iya banget, apalagi kalau aku buka di Instagram gitu ya, di beranda pasti ada namanya Bulan, entah itu lomba ini, itu lomba public speaking terutama. Waktu itu kayaknya Bulan pernah menjuarai public speaking di mana ya, luar negeri. Aku sempat nonton tahu di story-nya. Di mana ya itu, aku kalau boleh tahu? Ya speech apa gitu. Oh, speech. Iya. Kebetulan aku pernah ikut lomba speech juga. Waktu itu masih nasional sih kalau nggak salah. Oh. Soalnya kan aku nonton tuh di sorotan Instagramnya, wah di luar negeri keren banget, apalagi aja lombanya pakai bahasa Inggris loh teman-teman. Keren banget emang. Iya. Gak salah kita pilih narasumber buat kali ini. Terima kasih. Terus Amanda mau tahu apa lagi nih sama Bulan? Kalau aku ngeliat Kak Bulan itu ya kayak berkarisma banget, karismatik lah kayaknya, makanya sering banget ditunjuk jadi MC, moderator, terus pembicara. Terus gimana sih Kak
tips biar kita bisa public speaking dengan cara memikat kayak Kak Bulan? Aduh, memikat gitu. Kalau karisma itu kan tadi ya pesona atau daya tarik gitu supaya audiens tuh bisa engage sama kita ya. Biasanya untuk tips dari aku sih yang pertama kita ngomong dengan tulus gitu. Jadi tidak perlu dibuat-buat, kita jadi diri kita sendiri, kita pancarin biasanya energi dari kita itu akan terpancar gitu ya ke audiens kita. Terus kemudian kita juga bisa harus kenal sama audiens kita. Kenapa sih kita harus kenal sama audiens kita? Karena pastinya kita butuh ya untuk yang namanya menyesuaikan tata bahasa kita, ekspresi kita, kemudian gestur kita kepada audiens yang kita temui gitu ketika kita public speaking. Nah, akan berbeda contohnya ketika misalnya kita menjadi MC ya di acara yang dihadiri Bapak Ibu dosen atau ketika di acara yang audiensnya adalah teman-teman seumuran kita atau bahkan di bawah kita, misalnya nanti ada FSM mengajar misalkan, itu kan kita perlu menyesuaikan dari bahasa kita, kemudian intonasi kita juga perlu diperhatikan. Biasanya ketika acara formal itu nggak perlu terlalu fluktuatif, tapi untuk acara yang have fun gitu kita bisa naik turunkan intonasi kita mainkan ekspresi kita supaya audiens kita tuh merasa nyaman dengan kita. Terus selain itu gestur ya tadi penting juga, dan yang pasti kita bisa pakai tips-tips public speaking yang sering kita temui di internet banyak sekali teman-teman. Contohnya adalah storytelling. Ketika kita membawakan sebuah materi atau gagasan, kita bisa pakai tips untuk storytelling gitu. Oke, nih aku juga pengen tanya lo ke Bulan. Ini kan aku juga semesternya sama nih kayak semester Bulan, sering presentasi juga tentunya. Kadang tuh aku ngerasa takut gitu waktu mau presentasi. Misalnya nih, malam-malam aku udah persiapan mateng nih, aku bakalnya akan ngomong ini nih, bakal liatin ini, itu udah kayak pede banget kan. Tapi tiba-tiba waktu dipanggil kelompok ini, si ini harus maju, kayak deg-deg gitu, kayak takut gak diperhatiin lah, takut nanti jelek lah. Nah dari Bulan sendiri ada nggak tips untuk kita supaya nggak takut gitu untuk berani bicara di depan publik? Oke, untuk tips sebenarnya yang dilakukan oleh Dian tuh udah benar tadi, mempersiapkan dulu malamnya itu akan meminimalisir ketakutan kita ketika kita berbicara, karena pastinya kita udah merasa siap gitu dengan topik yang kita bawakan. Pun ketika nanti kita maju kita masih merasa takut, sebetulnya itu hal yang wajar. Sampai sekarang pun ketika aku disuruh jadi MC, moderator atau apapun, rasa nervous itu pasti masih tetap ada gitu. Malahan justru ketika kita punya rasa nervous itu merupakan sense atau tanda bahwa kita ingin melakukan yang terbaik dari hal yang ingin kita lakukan itu. Jadi sebenarnya rasa nervous itu nggak perlu dijudging kayak, ih kenapa sih kok aku masih merasa nervous sih? Wah salah ya bagi ya, sebetulnya kita nggak perlu gitu untuk judging diri kita. Cukup kita rasakan, kita nikmati perasaan kita sambil kita minimalisir dengan visualisasi dan juga afirmasi diri. Apa sih itu visualisasi? Misal besok ada presentasi, kita bayangkan tuh besok ketika aku ngomong di depan, teman-teman akan mendengarkan aku, teman-teman akan memberikan feedback yang positif ke aku. Kita bayangkan terus menerus, nanti lama-lama akan masuk ke alam bawah sadar kita. Terus kita juga bisa melakukan yang namanya afirmasi diri. Gitu nanti kita akan merasa better lah dengan diri kita. Terus perlu kita ingat juga bahwa setiap manusia itu pasti akan melakukan kesalahan kok. Jadi wajar gitu loh, dan nggak semua orang tuh beneran peduli banget gitu dengan yang kita omongin. Jadi kayak ya udahlah kita lakukan yang terbaik, tapi untuk hasilnya biarlah mengalir gitu. Oke, ini aku nangkep satu nih. Yang pasti kita tuh harus menanamkan pikiran yang positif untuk diri kita ya. Betul banget. Oke, aku akan melakukan itu deh untuk presentasi yang akan datang. Tentunya buat sobat pers juga nih, jangan takut lagi untuk bicara di depan umum, apalagi saat melakukan presentasi nih. Oke, Amanda mau nanya lagi nggak sih sama Bulan? Mau ngulik-ngulik lagi nggak sih? Iya sih Kak, jadi kan dari aura kita sendiri yang positif, orang juga nangkapnya bakal positif, kita bakal seneng banget gitu kalau misalkan dapat pembicara yang aura yang positif, karena dari diri sendiri juga udah menerapkan afirmasi-afirmasi begitu kan ya.
Tapi kalau misalkan kadang tuh ya di depan tuh tetap aja kita tuh suka merasa kayak wah ini kayak takut dimakan ini sama orang-orang yang nonton, takut kita diserang gitu kan ya Kak. Gimana kalau misalkan tiba-tiba Kak Bulan merasa panik gitu, atau ngeblank gitu, kita udah siapin kan kadang ada iya kan kayak gitu. Biasanya kalau panik itu karena kita nggak bisa memprediksi ya apa yang akan terjadi. Contoh tadi misal diserang gitu ya. Sebenarnya kita tanamkan ke diri kita bahwa sebetulnya pertanyaan-pertanyaan susah dari teman kita, misal ketika presentasi ataupun ketika menjadi MC, misal ada suatu kejadian tak terduga, itu sebenarnya tarik nafas aja, senyum, jangan panik, nggak masalah, karena orang tuh nggak akan nyalahin kita segitunya kok. Kita kadang terlalu overthinking sendiri ya. Kalau orang tuh bakalan mikir ini salah kita, padahal sebetulnya tidak begitu gitu. Misalkan ada pertanyaan yang sulit dijawab, ya sudah kita tarik nafas. Misal teman kita menanya yang susah, kita bisa puji dulu pertama, bilang oh ya pertanyaannya sangat bagus sekali, misalkan si A gitu. Si A, pertanyaan kamu sangat bagus sekali. Yang pastinya pertanyaan kamu ini butuh jawaban yang juga bagus. Maka dari itu, saya perlu menyiapkan data-data yang juga bagus dan akurat dan juga valid agar A bisa mendapatkan jawaban yang puas. Maka dari itu, kita bisa berdiskusi nanti lebih lanjut di luar forum yang saat ini. Itu bisa, kita bisa twist-twist gitulah. Terus kita juga bisa meminta audiens lain juga untuk menanggapi, misalnya, wah pertanyaan yang sangat menarik sekali, mungkin dari audiens lain ingin menanggapi, juga tertarik untuk menanggapi, itu bisa juga sebenarnya diterapkan. Terus kemudian hal tidak bisa diprediksi yang lain, misalkan ada kesalahan teknis juga ya, misal kita jadi MC, mikrofon kita mati, atau misal layar ketika presentasi juga mati, itu nggak masalah sih, kita tanamin aja di diri kita bahwa orang tuh nggak akan nyalahin kita karena itu, jadi ya udah fine aja gitu. Oke, yang penting emang tadi guys harus nanamin mindset yang positif di pikiran kita, di hati kita, agar orang lain juga akan membawa aura yang baik juga ketika kita berbicara di hadapan mereka. Oke, satu pertanyaan lagi nih. Aku tuh pengen banget tanya dari pandangan Bulan. Kan kadang kalau kita udah ngomong di hadapan umum, kadang kita udah ngerasa keren banget nih, udah kayak wah hari ini aku hebat banget, nggak malu-malu untuk ngomong di hadapan orang banyak. Nah kalau dari Bulan sendiri ada nggak sih standar penilaian untuk bisa ngomong hari ini public speakingku bagus, hari ini ngomongku lancar, aku bisa menguasai audiens, itu dari mana sih penilaiannya? Oke, biasanya aku ngebagi penilaian atau standar kesuksesan kita ya dalam public speaking itu tuh di dua hal. Yang pertama adalah bagaimana respon audiens, apakah mereka menanggapi apa yang kita sampaikan, apakah mereka memberikan feedback yang positif gitu ke kita atau tidak. Itu bisa menjadi standar yang pertama. Terus pastinya kita nggak mau ya mereka garing gitu ya sebutannya. Terus yang kedua itu ada evaluasi dari pribadi kita, apakah selama melakukan presentasi itu kita merasa melakukan kesalahan atau tidak. Tapi kan biasanya ini tidak terlalu valid ya, karena ada subjektivitas ya di situ. Biasanya kita bisa minta tolong ke teman kita untuk jadi penilai, ataupun kita minta tolong di videoin, nanti kita lihat lagi tuh video kita kurangnya di mana. Nanti kita bisa tuh yang namanya evaluasi sendiri. Oke, nah Sobat Pers bisa diingat-ingat nih tipsnya gimana biar bisa nilai public speaking kita ini udah bagus apa belum gitu ya. Oke, Amanda mungkin mau tanya Tapi apa hari ini tuh menurutku tuh insightful banget sih Kak. Apalagi buat aku yang masih semester awal, rasanya tuh kayak dapat ilmu baru dari Kak Bulan, rasanya pengen aku terapin besok aku presentasi Kak langsung. Tapi sayang banget karena waktu kita yang udah nggak kerasa banget ya tadi kita ngobrol-ngobrol, ternyata udah agak lama gini. Langsung aja Kak, closing statement buat Sobat Pers yang ada di kos ataupun di rumah, ada nggak pesan-pesan juga gitu kalau mau disampaikan? Boleh ya, bagi Sobat Pers ya, sebenarnya untuk melakukan public speaking itu kuncinya cuma satu, yaitu ini aku minjem slogan dari salah satu brand, yaitu just do it ya. Just do it, kita harus melakukan dulu karena pasti akan ada kali pertama untuk setiap hal. Jadi yang penting untuk bisa kita harus melakukan. Jadi yang pertama
lakukan aja dulu. Ketika ada kesempatan, gas gitu. Yuk langsung terima gitu. Biasanya kan kalau kita disuruh jadi MC atau jadi moderator itu kan biasanya kita kayak jangan aku lah, aku nggak bisa, takut gitu. Misal kita disuruh opening di presentasi, kita biasanya kamu aja lah, jangan aku. Nah itu mulai sekarang coba untuk dikurangi dan diganti, misal yuk jadi MC, gas gitu. Oke, terima kasih Kak Bulan udah mau menyempatkan waktunya buat bincang asik sama kita, berbagi, sharing sama sobat pers yang ada di kos. Senang banget. Padahal udah malam banget nih ya, tapi Bulan masih menyempatkan waktunya buat hadir di sini lah sobat pers. Keren apalagi narasumber kita yang satu ini. Iya, aku juga senang banget sih karena bisa bertemu dengan teman-teman sobat pers dan juga teman-teman LPM Potlot. Dan di sini aku mau ingetin lagi bahwa yuk kita belajar bersama, dan kalau disuruh public speaking kita Gas!